Perusahaan yang dianggap terbaik oleh publik bukan selalu yang paling unggul secara internal, melainkan yang mampu membentuk citra nilai dan budaya kerja perusahaan menjadi sebuah branding yang kuat melalui komunikasi dan strategi. Halo, perkenalkan, saya Bella Juliana, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 8 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya adalah pribadi yang analitis, adaptif, dan terbiasa bekerja secara kolaboratif. Saya memiliki ketertarikan dan background yang kuat dalam bidang strategic media communication, content creation, and stakeholder engagement. Saya memandang komunikasi lebih dari sekedar penyampaian pesan. Bagi saya, seperti memainkan sebuah game di mana setiap strategi, timing, dan keputusan menentukan bagaimana hasil akhirnya. Dan dari situlah saya terus termotivasi dan merasa jatuh cinta. Perasaan ini mengantarkan saya untuk terus mengeksplorasi kemampuan komunikasi saya di luar bangku kuliah. Saya aktif di beberapa organisasi, seperti Perhimpunan Humas Muda Yogyakarta, Visioner Indonesia, English Debating Society UNY, International Student Bodies UNY, dan Peta Careers Indonesia. Saya juga aktif dalam perlombaan, terutama perlombaan debat bahasa Inggris, dan saya berhasil menjadi juara dalam beberapa lomba. Saya percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Oleh karena itu, saya telah membekali diri saya dalam beberapa pengalaman kerja yang relevan dengan minat saya. Selama tahun 2025, saya adalah student employee sebagai helpdesk di unit layanan admisi UNY. Dalam peran ini, saya menjadi pusat informasi penerimaan mahasiswa baru dengan menangani lebih dari 300 pertanyaan per hari melalui berbagai kanal. Saya juga berkontribusi dalam pembuatan konten serta terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan UTBK SNBT dan CBT Kampus UNY tahun 2025. Pengalaman ini mengasah kemampuan komunikasi interpersonal, public speaking, dan problem solving cepat. Kemudian, saya memiliki pengalaman magang sebagai konten kreator di Hoshizora Foundation, di mana saya bertugas memproduksi konten secara end-to-end untuk promosi beasiswa. Mulai dari brainstorming ide, pembuatan brief konten, pengambilan footage, editing, publikasi, hingga evaluasi konten. Saya juga turut berkolaborasi dalam kegiatan divisi lain dengan menjadi MC. Sebelumnya, saya juga magang di Humas UNY sebagai jurnalis. Posisi ini mengasah kemampuan report, riset, wawancara, dan penulisan konten SEO. Pada akhir periode, saya dianugerahi penghargaan sebagai jurnalis paling aktif setelah menerbitkan 21 artikel dalam durasi 3 bulan. Jauh melampaui ekspektasi awal yang hanya diwajibkan membuat 2-3 artikel saja per bulan. Saya mendaftar di Register Internship Telkom pada posisi Employer Branding and Employee Communication Campaign Optimization. Karena peran ini menekankan pentingnya komunikasi strategis, yaitu bidang yang selaras dengan minat dan kompetensi yang saya miliki. Saya telah terbiasa merancang pesan yang terarah, mengoptimalkan strategi komunikasi kepada stakeholder, dan mengevaluasi performa konten. Saya memandang Telkom Indonesia sebagai perusahaan strategis yang berperan penting dalam membangun ekosistem digital nasional. Melalui Register Internship ini, saya ingin belajar dan berkontribusi secara profesional dengan menghadirkan ide komunikasi yang relevan, analisis yang berbasis data, serta strategi kampanye yang mampu meningkatkan engagement dan memperkuat branding Telkom. Saya sedang menyelesaikan skripsi sebagai tahap akhir studi saya dan saat ini saya sedang berada di kampung halaman di Kabupaten Musirawas. Minggu lalu saya baru saja selesai melaksanakan sosialisasi Glow and Lovely Bintang Beasiswa tahun 2026 kepada siswa SMA di desa saya sebagai bentuk kontribusi sebagai award tahun 2022. Selain itu, saya juga tergabung dalam tim penelitian dosen yang membahas terkait hubungan climate change dan gender yang saat ini penelitian tersebut sedang dalam tahap pengolahan data. Salah satu proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah saat saya bergabung sebagai tim media saat saya menjadi helpdesk di layanan admisi UNY. Saya dipercaya bergabung karena sesederhana latar belakang saya ilmu komunikasi dengan fokus atau konsentrasi di media. Dalam proyek ini, tim media ditugaskan untuk membuat konten dan publikasi di media sosial. Tantangan terbesar dalam proyek ini adalah tidak adanya panduan resmi dan proses proofing yang ketat dari atasan. Sebagai seseorang yang dipercayai tim dan mempelajari langkah-langkah pembuatan konten secara teoritis di kelas, situasi ini awalnya sempat membuat saya bingung karena tidak ada proses perencanaan konten yang sesuai. Namun, saya mencoba melihatnya sebagai ruang eksploratif.
Saya berinisiatif menyusun brief konten untuk konten video penjelasan agar proses produksi lebih terarah, memudahkan koordinasi tim, serta memastikan setiap materi tetap selaras dengan identitas institusi. Pendekatan ini memungkinkan kami tetap bergerak secara efisien karena tim memiliki panduan secara jelas sebelum konten diproduksi melalui brief yang sudah saya buat. Hasilnya, konten yang diproduksi pada periode kami jadi lebih profesional dibandingkan tahun sebelumnya. Strategi ini juga turut mendukung pertumbuhan digital dengan menghasilkan lebih dari 11.300 pengikut baru, serta rata-rata jangkauan 80.000 views pada feed dan 65.000 views pada Reels. Melalui pengalaman ini, saya tidak hanya mengasah keterampilan produksi konten digital, tetapi juga memahami bagaimana strategi komunikasi yang tepat dapat meningkatkan engagement dan mempermudah pekerjaan tim. Untuk mendukung pekerjaan yang selama ini saya lakukan, saya terbiasa menggunakan beberapa tools. Berikut tools untuk desain, untuk editing, untuk analisis performa, dan untuk koordinasi tim. Sekian video resume yang bisa menggambarkan sedikit tentang diri saya. Besar harapan saya dapat membuktikan dan memperlihatkan secara langsung kemampuan yang saya miliki untuk Telkom Indonesia. Sekian, terima kasih.